materi yang ketujuh, Bapak Ibu, adalah prosedur evaluasi pembangunan. Ya, ini bisa untuk evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan daerah. Nah, format kerangka evaluasinya seperti ini. Ya, sumbernya itu Permen nomor 1 tahun 2017. Formatnya adalah apa sih tujuan evaluasi, waktu pelaksanaan, sumber data, pelaksana dan penerima hasil evaluasi, jenis evaluasi yang digunakan, mekanisme evaluasinya. Nah, seperti ini ya. Jadi data yang paling penting ya Bapak Ibu, data yang paling penting tadi itu adalah data dari mana? Dari hasil pemantauan tadi itu sudah saya sampaikan di depan. Di masing-masing OPD bikin laporan triwulanan per OPD-nya, OPD kecamatan juga bikin laporan triwulanan ya. Kemudian jenis evaluasi yang kita pakai tentu kalau RPJPD yang akan kita pakai adalah evaluasi post factum dan evaluasi ex post ya. Evaluasi post factum dan evaluasi ex post. Untuk evaluasi post factumnya bisa kita pakai gap analysis, untuk evaluasi ex post-nya maka kita pakai CEA cost effectiveness analysis atau kita pakai DEA development envelope analysis, kita lengkapi dengan impact analysis ya. Kemudian karena kita mengevaluasi RPJPD untuk evaluasi post factumnya, maka fokus pemantauannya adalah realisasi renja OPD dan realisasi renja OPD maupun OPD kecamatan ya. Lalu untuk evaluasi ex post-nya fokusnya adalah pada tetap sama realisasi renja OPD atau RKA OPD ya. Nah, itu nanti sajikan secara triwulanan, nanti database-nya bisa kita himpun ya. Nah, jenis evaluasinya untuk evaluasi ex post ya, nanti Bappenas Bapeda melakukan penghimpunan dari masing-masing OPD gitu ya, dari masing-masing OPD kecamatan maupun OPD sektor gitu. Nanti dihimpun, nanti tim Bapeda akan melakukan combine report-nya ya. Kemudian untuk evaluasi ex post, jenis evaluasi yang digunakan adalah kita melakukan pertama rekonstruksi kerangka kerja logika. Yang kedua adalah melakukan pemilihan dan penetapan indikator kinerja. Nah, di sini berarti pembentukan dan pemeriksaan indikator menjadi penting ya. Kemudian kita menetapkan unit analisis pada level yang diperlukan pada saat kita melakukan evaluasi RPJPD ya. Tekniknya bisa menggunakan relevansi, efisiensi, effectiveness, dampak dan keberlanjutan ya. Yaitu apa? CEA tadi itu 1 sampai 5 itu adalah masuk dalam CEA, cost effectiveness analysis. Terus kemudian evaluasi ex post ya, untuk mekanismenya tentu semua kita lakukan dengan dikoordinasi oleh Bapeda Kota Cilegon. Nah, persiapan apa yang diperlukan pada saat pelaksanaan evaluasi? Ya, ini baru tahap 1 ya. Tahap 1 yang perlu saya jelaskan kepada teman-teman adalah teman-teman menyusun kerangka kerja logis atau KKL ya, melakukan kerangka kerja logis. Pertama adalah merekonstruksi kerangka kerja logis ya, yang kerangka kerja logis yang tertera ya, berdasarkan narasi yang ada di dalam RPJPD itu ya. Yang kedua adalah memilih dan menetapkan indikator. Karena di RPJPD Kota Cilegon belum ada indikator yang pasti, maka kita nanti harus membentuk indikator ya, harus membentuk dan melakukan pemeriksaan pada indikator tersebut ya. Kemudian apa yang kita lakukan pada saat rekonstruksi kerangka kerja logika? Langkah-langkah yang diperlukan adalah mengecek identifikasi permasalahan dan pernyataan dampak yang diinginkan dalam RPJPD itu. Yang kedua, mengecek rantai sebab akibat ya, mulai dari input sampai outcome bahkan sampai impact yang menghasilkan dampak yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan atau tantangan dalam RPJPD itu. Yang ketiga, mengecek terhadap apa yang dilakukan oleh program untuk mencapai setiap manfaat dari program tersebut dalam rangka berkontribusi pada pencapaian mengatasi masalah. Ya. Yang keempat, mengecek kriteria keberhasilan dalam kerangka kerja logika tersebut ya, dari setiap tingkat, yaitu mulai dari tingkat dampak, outcome, output, input. Bagaimana caranya? Ya kita menggambarkan dalam diagram 4x4 atau 5x4 atau 11x4 atau 19x4 tadi itu ya, yang di depan tadi itu. Yang kelima, kita melakukan telaah terhadap indikator-indikator kinerja tadi itu
ya bisa kita pakai smart, bisa pakai kita GFIF ya, GVIS, macam-macam caranya ya. Kita melakukan review dalam rangka mencari tahu variabel-variabel apa yang mengikat dalam membentuk indikator tersebut. Nah, ini contoh kerangka kerja logika pada level kebijakan pembangunan ya. Yang pertama kita harus tahu visinya apa, misinya apa, agendanya apa saja. Mungkin bila ada agenda di dalam RPJPD Kota Cilegon itu, lalu bila ada sub agenda kita sebut di situ sasarannya apa, kemudian arah kebijakannya gimana, strateginya gimana, program yang melaksanakan apa, kegiatan yang melaksanakan apa, OPD yang bertanggung jawab apa, input kegiatannya apa. Ya, kita bikin kerangka kerja logika ini secara rinci. Kalau seperti ini berarti tidak bisa 4x4, 5x4. Pasti ini pakai 19x4 ya. Kalau RPJPD pasti pakai 19x4 ya. Yang berarti row-nya ya barisnya 19, kolomnya 4 gitu ya. Nah, ini kalau diputer gini, seret, diputer 90 derajat ya, maka yang paling kiri itu adalah tantangan, yang paling kanan itu adalah dampak. Dampak ini merekam keberhasilan visi ya. Oke, ini cara penyusunan tadi itu, yang penyusunan tabel 4x4 atau tabel 19x4. Ingat ya, aspek tertinggi yaitu dampak adalah di row paling atas. Kemudian aspek yang paling detail, paling rendah itu adalah di kolom di row atau baris paling bawah ya. Nah, ini nanti kita keterampilan kita berikutnya ya, ini kita harus menyusun kerangka kerja logika ini. Nah, ini contoh kerangka kerja logika. Kalau ini secara tabel seperti ini, kalau ini secara diagram seperti ini. Kalau ini kan secara tabel, ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini berarti 7x4 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 dampak, 2 outcome antara, 3 outcome langsung, 4 output, 5 kegiatan proses, 6 input, 7 permasalahan dan penyebab permasalahan. Ya, ini berarti 7x4 ya. Nah, kemudian ini kita putar 90 derajat, maka jadi seperti ini ya. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 1 itu adalah dampak derajat 2, 2 adalah dampak derajat 1, 3 adalah final outcome, 4 intermediate outcome, 5 adalah output, 6 adalah proses, 7 adalah detail input, 8 adalah input, 9 adalah tujuan, 10 adalah kebutuhan, 11 adalah tantangan. Berarti ini 11 kali 4 ya. 11 kali 4. 4 kolom itu apa? 4 kolom itu adalah kolom pertama. Kolom pertama adalah uraian indikator. Uraian indikator ya. Terus kemudian kriteria keberhasilan pencapaian indikator tersebut. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya adalah indikator kinerja, dan yang keempat adalah asumsi pembentukan indikator atau variabel-variabel yang berkontribusi pada indikator tersebut ya. Nah, ini penerapan kerangka kerja logika dengan menggunakan visual spasial ya, menggunakan penggambaran secara visual, secara spasial ya. Ini tentu hanya bisa dilakukan apabila kita menggunakan teknik 11x4 minimal ya, sehingga detail input ini menunjukkan lokus dari masing-masing input. Jadi setiap OPD menunjukkan mana input, mana komponen kegiatan di OPD itu yang berada di kecamatan A, mana yang berada di kecamatan B, mana yang di kecamatan I, ya sampai 10 kecamatan misalkan. Sehingga kita bisa melakukan penggambarannya di atas peta seperti ini. Ini teknik analisis yang diperlukan pada saat kita melakukan evaluasi RPJPD. Kita bisa menggunakan 7 teknik analisis ini. Semua ini adalah berada di dalam ranah CEA, Cost Effectiveness Analysis. Ya. Contoh misalkan cost effectiveness analysis antara output dengan input, berarti kita menghitung efisiensi antara output terhadap input. Kita menghitung efektivitas antara outcome terhadap tujuan. Kita menghitung utilitas antara outcome terhadap kebutuhan. Kita menghitung impact keberlanjutan antara impact terhadap kebutuhan. Kita menghitung relevansi antara tujuan terhadap kebutuhan. Kita menghitung produktivitas antara impact ke kebutuhan. Kita menghitung kualitas antara impact ke tantangan. Sehingga ada 7 cara melakukan cost effectiveness analysis. Kita nanti pilih satu saja, misalkan kita pilih keberlanjutan ya sebagai satu teknik untuk mengetahui apakah RPJPD tersebut berhasil apa tidak. Kita nggak perlu mungkin 7-7-nya, cukup 1 atau 2 ya.
Nah, kemudian kita melakukan pemilihan dan penetapan indikator yang akan kita lakukan sebagai unit analisis, ya. Tekniknya bisa pakai teknik SMART atau teknik yang lain, ya. Kemudian kita bisa berikutnya adalah merumuskan langkah-langkah dalam penetapan indikator, misalkan merumuskan metode, merumuskan koridor, merumuskan panduan pemilihan indikator, memilih indikator untuk evaluasi, bahkan kita harus mensepakati mana indikator yang akan kita jadiin unit untuk evaluasi. Nah, ini ada sekilas gambaran sederhana untuk evaluasi ex ante, ya, untuk memilih alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang ada. Evaluasi post factum itu merupakan evaluasi yang digunakan untuk mengukur kinerja, gitu. Evaluasi ongoing, evaluasi proses pelaksanaan untuk menjawab pertanyaan yang bersifat deskriptif. Lalu evaluasi kebijakan strategis atau kebijakan besar, atau ini evaluasi ex post, gitu ya, yaitu menilai secara menyeluruh, sistematis, objektif terhadap semua aspek dalam kebijakan, ya, baik aspek relevansi, aspek efisiensi, aspek efektivitas, aspek dampak, dan aspek keberlanjutan. Nah, untuk bagian 2 ini nanti akan kita diskusikan di tahap berikutnya. Bagian 2 itu meliputi tahap 2, tahap 3, tahap 4, ya. Ini tahap 1 tadi sudah saya sampaikan, teman-teman. Yang pertama ini pahami dulu kerangka kerja logika, ya. Nah, ini contoh prosedur evaluasi pembangunan untuk evaluasi dampak, ya. Untuk evaluasi dampak, ya, prosedur affirmative action. Ini kita mencermati dulu indikator-indikatornya apa saja yang kelompok-kelompok indikator apa aja yang diperlukan, kelompok-kelompok indikator apa aja yang diperlukan, ya. Kita harus rinci dulu. Maaf Pak Randy. Ya. Ini sehubungan kita harus akhiri Pak jam 12 mungkin. Jadi cepat biar ada waktu untuk tanya jawab Pak dan diskusi. Ya, baik. Sekarang silakan tanya jawab dari 1 sampai 7 saja, 8 ini kita langkah. 8 nanti kita diskusikan di pertemuan berikutnya ya, Mbak. Oke. Silakan Mbak Dewi. Demikian teman-teman, bab 1 sampai 7 yang bisa saya sampaikan dari 8 bab, masih banyak lagi sih. Nggak mungkin memang dari depan sudah saya sampaikan, tidak mungkin kita dalam 3 jam ini menyelesaikan semua yang sudah saya miliki ini. Silakan kita diskusi. Ya, sampai silakan teman-teman ya. Jadi mohon teman-teman kalau bertanya to the point. Ya, silakan mungkin raise hand ya, Bu, dibuka kameranya. Baik, yang pertama Ibu Hesti. Mungkin kami batasi dulu 3 orang, silakan. Ada lagi? Ada. Ya, mangga Ibu Hesti. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung ke pertanyaan aja, Pak. Tadi sekilas dari pemaparan Bapak saya bisa menangkap terkait dengan konsep evaluasi ya Pak. Tadi Bapak sebutkan ada skenario planning, kemudian ada konvensional planning. Nah, tadi kalau tidak salah dengar, Bapak menyampaikan bahwa sebenarnya skenario planning itu lebih baik daripada konvensional planning. Nah, kendalanya seperti ini Pak. Seringkali kita menggunakan konsep konvensional planning karena kita menggunakan pendekatan terhadap ketersediaan anggaran dan sumber daya yang kita punya gitu. Jadi setiap tahun tuh rata-rata seperti itu gitu Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan, apabila menggunakan konsep skenario planning ini, sedangkan SDM dan sumber daya kita dari tahun ke tahun mungkin seperti itu gitu. Strateginya seperti apa Pak gitu untuk menentukan misalnya percepatan target itu yang pertama strategi. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan evaluasi Pak terhadap membuat kerangka logis framework tadi ya Pak ya. Itu apakah masing-masing indikator harus dibuatkan kerangka logis frameworknya atau hanya indikator tujuan? Karena kalau masing-masing indikator itu pasti sangat banyak sekali itu Pak. Itu mohon arahannya seperti apa. Kemudian yang ketiga Pak, terkait dengan tadi yang Bapak sampaikan bahwa dalam RPJP Kota Cilegon kan belum ada indikatornya Pak. Sementara kita kan nanti harus ada evaluasi indikator. Nah, apabila ada kendala seperti ini Pak, dari indikator di RPJM periode pertama, kedua, ketiga ada beberapa indikator yang indikatornya ini berbeda gitu Pak. Nah, ini nanti seperti apa untuk menyambungkan agar ini bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi. Mungkin itu saja 3 pertanyaan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Langsung saya Waalaikumsalam. Mungkin dilanjut dulu Pak ya. Kita kumpulkan dulu 3 pertanyaan. Yang kedua dari Ibu Marianti ya, silakan. Oh, langsung dijawab Pak. Ya, nanti atau saya bagaimana lupa Pak? nanti. Oke Pak. Baik Pak. Silakan Pak. Dijawab dulu mungkin ya Bu Marianti, kita pending ya setelah dijawab oleh Pak Randi. Silakan Pak. Nah, jawabnya singkat-singkat aja kok. Oke, skenario planning. Berarti Ibu harus belajar banyak mengenai skenario planning dari saya. Udah gitu. Berarti nanti Bu Dewi harus menyediakan forum teknis khusus untuk melakukan skenario planning. Nah, itu jawabannya. Itu pasti bisa dilakukan. Saya sudah membuktikan untuk Provinsi Papua. Provinsi Papua aja yang kayak begitu bisa. Apalagi Ibu, Banten loh ya. Ada kota Cilegonnya loh ya. Gitu. Satunya punya Freeport, satunya punya Krakatau Steel. Berarti bisa ya. Gitu. Satu. Yang kedua tadi lupa kan pertanyaannya. Lupa kan. Tadi yang kedua tadi apa ya? Kerangka kerja logis yang dibuat kerangka kerja logis itu masing-masing indikator apakah dibuat sampai ke indikator output atau hanya tujuan saja Pak? Setiap indikator Ibu harus melakukan analisis pembentukan dan pemeriksaan indikator, lalu dilakukan kodifikasi. Dari hasil kodifikasi itu baru Ibu melakukan kerangka kerja logis terhadap seluruh kebijakan, terhadap seluruh dokumen RPJPD tadi itu ya. Dimulai dari tantangan sampai ke impact-nya. Kemudian nanti diambil lagi per program, dibikin lagi kerangka kerja logisnya per program. Program itu berarti sesuai dengan mata anggaran program. Nanti dibikin lagi per mata anggaran kegiatan. Andaikan di Kota Cilegon ada 40 mata anggaran kegiatan, maka kita akan punya 40 lembar kerangka kerja logis mata anggaran kegiatan. Jadi setiap OPD punya satu. Kemudian program bisa jadi nanti 2 OPD, 1 program kan? Boleh jadi, saya kurang tahu itu ya. Nanti bisa muncul seperti itu. Yang ketiga apa, Bu? Ketiga apa tadi? Lupa ya. Nggak lupa kan? Oke. Oh tadi terkait evaluasi Pak. Kan dalam RPJP kan tidak ada indikatornya. Jadi kita evaluasi terhadap indikator RPJM itu terkadang ada beberapa yang indikator antara RPJM pertama dan kedua itu berbeda. Ya. Biar menyingkat waktu saya cut aja. Di RPJPD Kota Cilegon tidak ada indikator. Yang ada adalah keterangan yang menyerupai indikator, tapi itu bukan indikator, ya. Nah, ini yang kita harus membentuk indikator RPJPD supaya bisa dianalisis. Di RPJPD Kota Cilegon yang baru yang saya dapatkan kemarin itu tidak ada indikator. Yang ada adalah keterangan yang menyerupai indikator. Nah, ini yang perlu kita bentuk indikatornya, ya. Kedua, di RPJMD Kota Cilegon, kebetulan ada beberapa keterangan yang menyerupai indikator, kebetulan juga ada yang sudah jadi indikator. Nah, ini kita harus pastikan indikatornya itu. Dua-duanya nanti dari hasil pembentukan indikator dari RPJPD dan pembentukan indikator dari indikator yang sudah pasti dan indikator yang berupa keterangan di dalam RPJMD, ini nanti dua-duanya kita lakukan pemeriksaan indikator. Dengan menggunakan metode pemeriksaan dan pembentukan indikator, lalu kita kodifikasi, baru kita bisa melakukan analisis kajian teknokratik. Baru kita bisa melakukan evaluasi atas pelaksanaan RPJPD itu. Ya toh? Oke, itu Bu. Baik, dilanjut mungkin Pak Erandi ya. Silakan Ibu Marianti ya dari Kota Tangerang. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Moderator. Pak Randy, saya mohon izin untuk bertanya. Lanjut, Bu. Sini ada 3 ya, ada 3 pertanyaan. Dari yang saya baca di Permendagri itu untuk evaluasi RPJP ini, atau mungkin globalnya, pengendalian dan evaluasi itu dalam Permendagri muncul pengendalian dahulu, Pak. Kalau di sini kan Bapak menjelaskan evaluasi dan pengendalian gitu. Yang menjadi pertanyaan saya, apa yang membedakan ketika bahasa pengendalian itu muncul dahulu baru evaluasi atau sebaliknya, evaluasi dahulu baru pengendalian secara umum. Kemudian yang kedua, evaluasi RPJP itu tadi dijelaskan oleh Pak Randy ada 4 tahapan ya, dari ex ante sampai ex post. Kalau yang selama ini dilakukan di pemerintah kota ya, terutama di Kota Tangerang,
Mungkin hanya sampai pada tahapan post factum di sini ya, karena kita hanya mengukur capaian dari target dan realisasinya gitu ya, atau kita sebut dengan gap analysis, tapi belum sampai kepada expose ya, sampai mengukur kepada impact gitu. Pertanyaannya, dari 4 itu apakah kita perlu melakukan semuanya tahapannya gitu? Apakah cukup hanya di akhir saja? Itu pertanyaan kedua. Kemudian yang ketiga, kalau dalam Permendagri itu kita temukan ya di sana dijelaskan bahwa evaluasi RPJP itu dilakukan dalam sekurang-kurangnya dilakukan 1 kali dalam 5 tahun gitu. Dan bahan dari evaluasi RPJP itu diambil dari evaluasi RPJMD dan RKPD. Kalau di Kota Tangerang kita sudah melakukan evaluasi RPJMD-nya Pak, tapi itu pun di ujung gitu ya, di ujung waktu 5 tahun akhir kita melakukan evaluasi. Untuk RKPD-nya kita hanya melakukan evaluasinya dalam waktu 1 tahun saja Pak gitu. Apakah perlu kita melakukan evaluasi RKPD itu dalam 5 tahun itu kita membuat 1 evaluasi khusus RKPD? Atau cukup kita membuat evaluasi tahunan RKPD, kemudian kita kumpulkan 5 tahun itu menjadi 1 laporan, atau seperti apa? Kemudian yang keempat sih Pak, cuma ini doang Pak. 3 aja ya Bu, kasihan yang lain menggabungkan ya Pak. 3 aja Bu. Bu Mariati, pertanyaannya 3 aja ya, kasihan yang lain. Waktunya juga udah. Oh iya, ya Pak. Yang terakhir sih nggak pertanyaan Pak, cuma ini aja. Enggak, 3 aja udah. 3 aja. Ya, udah ya. Nah, kasihan yang lain mau nanya tuh. Ya, terima kasih Pak Randy, Bu Moderator. Ya, langsung saya jawab ya Bu Dewi, Bu Moderator. Silakan Pak, silakan Pak. Oke, yang pertama, pengendalian itu contoh PPK mengawasi pejabat pengadaan dalam pengadaan barang dan jasa, itu pengendalian. Pemantauan itu mencatat barang yang akan diadakan tadi itu. Misalkan pengadaannya mau 10 unit, dapatnya 5, dicatat oleh proses pemantauan. Kemudian pelaporan hasil pemantauan itu adalah memberikan visual dalam bentuk tabel dan narasi atas tabel itu dari hasil pengendalian tadi itu. Jadi pengendalian dulu ada sebelum ada pemantauan. Tapi kalau mau pengendalian dan pemantauan dijadiin satu juga boleh, ya. Kemudian kalau misalkan tidak ada pengendalian tapi pemantauan tok juga boleh, nggak apa-apa. Berarti apa? Fungsi pengendalian fungsi pemantauan menyatu dengan pengendalian. Itu sekedar istilah. Yang penting adalah ada pendataan atas pengadaan barang dan jasa. Ya, itu ada catatannya. Yang penting ada catatannya itu, ya, terhadap pengadaan barang dan jasanya itu, ya, termasuk penyerapannya. Kemudian yang kedua, Ibu tetap harus melakukan evaluasi RPJMD, ya, minimal 2 kali dalam rangka untuk bisa melakukan evaluasi, dalam rangka untuk bisa mengevaluasi secara keseluruhan RPJMD. Minimal 2 kali, misalkan midterm dan akhir, misalkan midterm paruh waktu, yang kedua akhir tahun RPJMD. Dari mana data RPJMD? Yaitu dari pelaksanaan Renja atau RKA OPD dari seluruh OPD di kabupaten kecamatan itu. Jadi harus ada dulu. Kalau Ibu tidak mempunyai data hasil pemantauan dari 40 OPD per triwulan dari seluruh OPD itu selama 5 tahun, maka Ibu tidak bisa melakukan evaluasi tidak bisa melakukan evaluasi penuh waktu RPJMD. Jadi harus tetap dasarnya adalah dari pelaksanaan pemantauan. Kemudian kalau Ibu belum punya evaluasi RPJMD, maka sebagai gantinya Ibu kumpulkan laporan pemantauan triwulanan per OPD selama 5 tahun. Gitu. Kalau misalkan paruh waktu ya selama 3 tahun, paruh waktu 3 tahun. Kalau untuk penuh waktu berarti paripurna waktu ya 5 tahun, RPJMD ya berarti 5 tahun. Jadi kalau di tempat Ibu di Tangerang itu ada 40 OPD, 1 OPD berarti triwulan, berarti 4 laporan, berarti 40 kali 4, 40 kali 4, 160 laporan triwulanan per OPD, per kegiatan di masing-masing OPD, baru Ibu bisa melakukan menggantikan cara melakukan evaluasi paruh waktu tadi itu dengan mengumpulkan dari hasil laporan OPD tadi itu dengan melakukan analisis
analisis CEA ya. Dan itu bisa dilaksanakan. Oke, itu jawabannya, Bu. Lanjut, Mbak. Terakhir ya, Mbak. Iya, mangga Pak Sodak ini Pak dari teman dari Tangsel ya. Silakan Pak Sodak. Baik, terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Randy, mungkin ada 3 pertanyaan dari saya. Yang pertama mungkin mohon penjelasannya Pak, mungkin teman-teman dan saya juga termasuk butuh secara singkat perbedaan antara monitoring atau pemantauan ya, kemudian evaluasi dan pengendalian. Kemudian juga evaluasi ini apa harus dilakukan bersamaan atau berbarengan dengan pemantauan gitu Pak, atau memang waktunya bisa berbeda. Kemudian yang kedua, tadi disebutkan bahwa perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dapat dievaluasi gitu Pak, atau hasilnya bisa dievaluasi. Nah, kenyataannya mungkin kita juga sering menemui indikator-indikator yang di dalam dokumen perencanaan sebetulnya tidak menggambarkan kinerja yang sesungguhnya gitu. Nah, ini apakah boleh kita misalnya merumuskan, kalau tadi kan sebenarnya sama di Cilegon dan Tangsel memang tidak ada indikator kinerja, indikator tujuannya, indikator di dalam RPJPD begitu. Nah, apakah misalnya ada tetapi misalnya cuma indikatornya tidak baik sehingga tidak menggambarkan kinerja yang sesungguhnya, apakah kita boleh juga merumuskan indikator yang baru gitu, Pak? Kemudian yang ketiga, ini singkat aja. Dari seluruh, tadi kalau nggak salah ada 7 atau 8 metode evaluasi, contoh misalnya efisiensi, kemudian efektivitas, gitu, kemudian keberlanjutan. Nah, kalau untuk RPJPD ini, itu lebih cocok yang mana, Pak? Apakah lebih cocok kita melakukan analisis terhadap keberlanjutan atau efektivitas, atau misalnya efisiensi, gitu, atau yang lainnya? Cuma itu aja, terima kasih Pak Randy. Ya, yang pertama Pak Sodak, pemantauan dilakukan dalam rangka pendataan. Ya, pemantauan itu dilakukan dalam rangka Bapak mendata realisasi pencapaian fisik dan realisasi penyerapan anggaran. Minimal 2 itu, ya, unit analisisnya. Meskipun tadi di depan saya sebutkan ada 10 unit analisis yang diperlukan, ya, tapi minimal 2 itu harus ada dulu. Nah, pemantauan selanjutnya dilanjutkan dari hasil datanya tadi itu dipakai untuk evaluasi post factum, yaitu evaluasi secara periode. Pertanyaannya, ini bisa dipakai atau tidak, tergantung kebutuhan unit kerja di tempat Pak Sodak. Kalau butuh, maka lakukan evaluasi post factum. Kalau tidak, maka cukup melakukan evaluasi post ex post, yaitu evaluasi ketika dalam 1 tahun program kegiatan sudah selesai. Dengan mengcombine hasil pemantauan tadi itu, data hasil pemantauan